Apa kabar pemirsa? Edu News kembali hadir menemani Anda. Berita seputar dunia pendidikan, teknologi, dan budaya akan kami sajikan dalam 30 menit ke depan. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Diva Aulia, kita awali berita pertama. Untuk memastikan hasil kegiatan Ormawa tepat sasaran di masyarakat, Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa Kemenristek Dikti menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi visitasi program penguatan kapasitas Ormawa 2023. Di Jawa Tengah, Udinus mendapat kepercayaan menjadi host menyelenggarakan Monef PPKO 2023 ini. Visitasi monitoring dan evaluasi visitasi program penguatan kapasitas Ormawa 2023 ini berlangsung di ruang meeting Gedung H1 Universitas Dianuswantoro Semarang. Dalam kegiatan ini ada 2 perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang, serta 2 perguruan tinggi swasta di Kota Semarang, salah satunya Udinus. Keempat perguruan tinggi ini akan mengikuti program Monef PPKO tahun ini. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian visitasi. Para pengampu program PPK Ormawa dari setiap perguruan tinggi diminta memaparkan hasil pelaksanaan PPK Ormawa selama hampir 1 tahun ini. Mulai dari perencanaan program, pemetaan masalah dan sasaran hingga pelaksanaan di lapangan dan evaluasi dari pelaksanaan tersebut di tingkat perguruan tinggi. Reviewer PPKO akan melakukan visitasi ke daerah-daerah untuk mencocokkan data di logbook dan di lapangan, serta akan mewawancarai para stakeholder yang menjadi sasaran kegiatan. Jadi visitasi ini dalam rangka untuk mencocokkan data yang sudah kami peroleh melalui logbook dan PKP, penilaian kemajuan pelaksanaan. Kita akan lihat di lapangan, di desa-desa, terutama konfirmasi kepada stakeholder, kepada pemerintah desa dan sebagainya, apakah memang tim pelaksana, Ormawa, dosen, perguruan tinggi dan mitranya itu memang layak untuk memperoleh apresiasi pada saat abdi daya Ormawa nanti. Terutama mahasiswa itu bisa mempelajari jadi mereka diterjunkan ke desa itu sehingga banyak sekali ilmu yang bisa peroleh. Yang tadinya nggak bisa ngomong dengan orang desa, mereka jadi bisa bicara. Yang tadinya tidak bisa memimpin kerja dalam tim, jadi bisa. Karena kan mereka kerja kelompok 15 orang. Kemudian ada yang tadinya tidak tahu mereka tuh harus bermitra dengan siapa di pemerintahan, jadi tahu. Seperti misalnya untuk kampung iklim, mitigasi bencana, mereka akan mitra dengan siapa? Misalnya mereka jadi menggait Dinas Lingkungan Hidup dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sebagainya. Jadi mereka secara tidak langsung mereka itu belajar dengan kondisi situasi yang ada di desa. Sementara itu dari pihak Udinus, dari 16 proposal yang dikirimkan dalam program ini, sebanyak 10 proposal berhasil lolos didanai. 7 diantaranya lolos verifikasi untuk visitasi dan program abdi daya yang akan diselenggarakan di Jember. Ya, kami berharap PPK Ormawa itu selalu ada karena memang mengajarkan adik-adik kita itu untuk terjun ke masyarakat langsung. Jadi soft skill-nya terasa, mau kerjasamanya, negosiasinya, mencari mitra, berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di desa, itu satu hal yang luar biasa, apalagi kalau mahasiswa yang ikut organisasi tadi enggak orang kota gitu. Visitasi lapangan ini sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan Abdi Daya Ormawa 2023 yang penyelenggaraannya dilaksanakan pada 7 hingga 9 Desember 2023. Di tahun 2023 ini, ada 79 perguruan tinggi yang mahasiswanya memperoleh pendanaan PPK Ormawa dan memiliki peluang untuk mengikuti penghargaan Abdi Daya Ormawa 2023. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. Tim PPKO TFC Udinus jalani visitasi dari tim reviewer PPK Ormawa Kemendikbudristek. Hal ini dilaksanakan terkait program Desa Maritim yang dicanangkan oleh tim PPKO TFC Udinus menuju Abdi Daya 2023.
Tim PPKO Tobacco Free Community atau TFC Udinus menjalani visitasi dari tim reviewer PPK Ormawa Kemendikbudristek Mintarti. Pada kegiatan ini, TFC Udinus didampingi oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Udinus Dr. Kusningsih, serta Dekan Fakultas Kesehatan Udinus Eni Rahmani. Selain itu, para mitra dari Dinas Perikanan Kota Semarang, Balai Besar POM di Semarang, Puskesmas Gayam Sari, dan Kelurahan Tambakrejo turut hadir mendukung jalannya acara. Dalam programnya, TFC Udinus mencanangkan Desa Maritim di Kelurahan Tambakrejo melalui pelatihan, pendampingan, hingga peningkatan produktivitas ekonomi guna meningkatkan kompetensi nelayan dan keluarganya. Peningkatan melalui 4 sektor ini dilakukan secara bersamaan, yakni pada bidang ekonomi, para warga mendapatkan pelatihan memasak produk olahan bandeng berupa abon dan kerupuk tulang ikan bandeng. Bidang pendidikan dengan pelatihan wirausaha digital marketing untuk memasarkan produk bandeng. Bidang lingkungan dengan penanaman pohon dan penetapan struktur KSB, dan bidang kesehatan melalui pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil. Kasih Pembangunan dan Pemerintahan Kelurahan Tambakrejo Wahyuningsih memberikan apresiasi atas kegiatan tim PPKO TFC Udinus. Ia menilai bahwa kegiatan ini turut meningkatkan potensi yang dimiliki oleh warga Tambakrejo. Tanggapan kami dari Kelurahan Tambakrejo ini positif dan menyambut baik program-program yang digagas oleh mahasiswa Udinus dalam kaitannya untuk PPK Ormawa. Semoga apa yang dilakukan untuk Kelurahan Tambakrejo ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa itu sendiri dalam rangka penguatan kapasitas mereka, dan juga bermanfaat juga untuk masyarakat kami yang mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru. Melalui kegiatan ini, Wahyuningsih berharap agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dari Semarang, Melsa Fiori melaporkan. EdiNews masih akan kembali dengan berita menarik lainnya. Sesaat lagi. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dianuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dianuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dianuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dianuswantoro, jempol dan oke.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Edu News. Sebanyak 13 atlet mahasiswa Udinus akan bertanding di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS 2023. Para atlet ini terbagi dalam 4 cabur yang akan melangsungkan pertandingan pada 12 hingga 22 November di Kalimantan Selatan. Udinus memberangkatkan ke-13 atletnya untuk bertanding di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS 2023 yang akan berlangsung di Kalimantan Selatan pada 12 hingga 22 November ini. Para atlet akan beradu skill pada 4 cabur yang akan diperlombakan, diantaranya karate, taekwondo, panjat tebing, dan catur. Rektor Udinus, Profesor Edi Nursasongko, serta Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Kusni Ingsih memberikan dukungan penuh atas upaya dan dedikasi para atlet untuk mengharumkan nama Udinus hingga tingkat nasional. Salah satu atlet karate Udinus, Hera Irnanda, mengatakan bahwa persiapan sudah sangat matang untuk bertanding di POMNAS 2023. Yang jelas persiapan kami udah melakukan TC selama 2 bulan dan yang pastinya kita udah insya Allah siap untuk tanding di POMNAS di Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Target dari karate sendiri insya Allah kalau 2 emas, kalau bisa 3-4 emas karena kita main perorangan dan bergu. Terima kasih buat Udinus yang sudah membimbing kami sejauh ini sampai kita bisa bertanding di POMNAS Kalsel. Sementara itu, Rektor Udinus, Profesor Edi Nursasongko berpesan agar para atlet memiliki kekuatan super untuk bisa menjalankan 2 perannya sekaligus, yakni menjadi seorang atlet dan mahasiswa. Yang ikut POMNAS, insya Allah kan sebentar lagi akan berangkat. Tentu yang pertama kami semua mendoakan. Semoga mereka sukses dan berhasil meraih juara. Karena kalau mereka berhasil meraih juara, semuanya ikut bangga, semuanya ikut senang, dan termasuk Udinus juga ikut senang dan ikut bangga karena mahasiswanya berprestasi di POMNAS. Tadi kami juga mengingatkan, setelah jadi atlet yang baik, tapi juga harus ingat kalian ini juga mahasiswa. Jadi dua-duanya harus berjalan. Menjadi atlet itu sudah susah, menjadi mahasiswa itu juga susah. Apalagi dua-duanya, ya mahasiswa ya atlet. Oleh karena itu kalian harus mempunyai kekuatan yang super supaya atletnya jalan, mahasiswanya jalan. Kalian dapat beasiswa dengan IP 3,0 minimal. Lebih dari itu beasiswanya tidak. Nah itu kan kalian harus mengatur sendiri. Kami memberi beasiswa kepada para atlet agar ya jangan sampai ada berkata habis manis pada kasihan. Mereka sudah berprestasi, kalau prestasinya menurun, kemudian nggak tahu harus siapa. Nah ini adalah fasilitas Udinus yang digunakan para atlet dalam meraih prestasi. Kira-kira. Dari Semarang, Melsa Fiori melaporkan. Sebanyak 200 mahasiswa program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro Semarang jalani program pengalaman belajar lapangan atau PBL di 16 kelurahan di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Selain belajar, para mahasiswa juga membantu berbagai program kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Pelepasan 200 mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro Semarang untuk menjalani program pengalaman belajar lapangan atau PBL ini dilakukan Selasa siang di halaman kantor Kecamatan Semarang Barat. Pelepasan dilakukan langsung oleh Dekan Fakultas Kesehatan Dr. Eni Rahmani dan diterima langsung oleh Sekretaris Camat Semarang Barat Sunardi bersama Lurah dan Kepala Puskesmas di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Eni Rahmani menjelaskan bahwa PBL tahap pertama di tahun 2023 tersebut akan dilakukan selama sebulan penuh, di mana mahasiswanya akan dibagi ke 16 kelurahan dan 5 puskesmas di wilayah Semarang Barat. Mereka nantinya diharapkan dapat belajar dari permasalahan yang ada di masyarakat dan mampu memetakan masalah serta membuat inovasi-inovasi berkait dengan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang layanan kesehatan. Jadi untuk
PBL 1 itu praktek belajar lapangan tahap 1. Jadi untuk ini diikuti oleh 200 mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat. Dan itu nanti akan disebar ke 16 kelurahan di wilayah Kecamatan Semarang Barat dan 5 puskesmas di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Jadi harapannya karena mereka adalah mahasiswa prodi Kesmas, mereka kan diharapkan mempunyai soft skill ya, mempunyai keterampilan untuk bisa terjun ke masyarakat, memecahkan masalah, memberikan ide-ide, inovasi, intervensi yang sesuai kapasitas mereka untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adanya penerjunan mahasiswa dalam program PBL ini disambut hangat Camat Semarang Barat dan Lurah di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Mereka berharap para mahasiswanya dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatnya selama kuliah untuk membantu masyarakat. Ini pas dengan momen yang kami sedang bergerak bersama dengan Puskesmas, dengan seluruh masyarakat. Dan alhamdulillah dibantu, ini ada praktek belajar lapangan dari Udinus, dari Kesehatan Masyarakat. Tentunya ini menambah semangat kami, menambah hiroh kami untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya terkait dengan kesehatan masyarakat. Ya, ini harapan kami memang teman-teman mahasiswa ini kan membantu kami dan juga bisa ada semacam bukti nyata bahwa ilmu dari teman-teman mahasiswa ini bisa bermanfaat buat kami dan buat warga kami. Kami sangat senang dengan kehadiran mahasiswa yang langsung turun ke bawah dengan PBL 1, praktek belajar lapangan 1. Ini sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk wilayah, karena beliau-beliaunya akan membantu sekali di dalam kerja di lapangan. Program atau prodi kesehatan masyarakat banyak mendominan ke ibu-ibu. Sosialisasi, kemudian posyandu, kemudian kesehatan dan penyakit yang ada di masyarakat. PBL sendiri merupakan program rutin tahunan yang digelar program studi kesehatan masyarakat Udinus setiap tahunnya. Selain untuk memberikan pengalaman belajar di luar kampus, program ini sekaligus untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. EduNews masih akan kembali dengan berita menarik lainnya sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Bapak Sukamto, seorang pedagang kaki lima. Setiap kali pulang dari berjualan, merasakan lutut dan pinggang beliau terasa sakit dan linu. Bahkan jari-jarinya juga sering mati rasa, hingga untuk menunaikan ibadah menjadi tidak khusyuk. Ketika Bapak Sukamto melihat iklan Heltik di TV, beliau coba menghubungi nomor yang tertera dan membelinya melalui pesan antar bayar di tempat atau COD. Heltik berisi 60 kapsul, terbuat dari bahan-bahan alami, sudah lolos verifikasi BPOM, serta bersertifikat halal. Kini beliau tidak takut lutut serta pinggangnya terasa sakit dan linu lagi. Dapatkan produk Heltik sekarang juga di apotik-apotik terdekat dan juga bisa pesan antar melalui nomor call center yang tertera. Nyeri sendi dan linu-linu, Heltik solusinya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dian Nuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Edu News. Memperingati Hari Pahlawan, ratusan siswa sekolah dasar di Semarang berziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Giri Tunggal. Pihak sekolah berharap dengan ziarah ke makam pahlawan tersebut dapat semakin menanamkan rasa nasionalisme para siswa. Dengan didampingi guru, Babinsa, dan Babim Kamtibmas, ratusan siswa dari 3 sekolah dasar, yakni SD Pakunden, SD Pandrikan 01, SD Brumbung Semarang memperingati Hari Pahlawan dengan melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang. Siswa-siswi yang mengenakan baju adat seperti kebaya hingga baju ala perjuangan tersebut diajak berdoa dan melakukan tabur bunga di makam para pahlawan yang telah gugur berjuang dalam membela tanah air. Selain untuk mengenalkan para pahlawan perjuangan, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan semangat para siswa untuk melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan. Hari ini kami Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah bersama dengan Bapak Babinsa, Babim Kamtibmas, bersama dengan 3 sekolah yaitu SD Negeri Pakunden, SD Negeri Brumbungan, dan SD Negeri Pandrikan 01, sebanyak 175 orang melaksanakan sambangan atau ziarah kubur ke makam pahlawan. Tujuan kami adalah mengajari anak-anak arti pentingnya ingat pada pahlawan, dan hari ini anak-anak kita ajak ziarah langsung ke makam pahlawan. Di sini anak-anak diajari etika masuk makam,
kemudian diajari cara berdoa kepada arwah-arwah para yang ada di makam, kemudian etika nyekar di lapangan. Harapan kami adalah hari ini melalui Hari Pahlawan dan anak-anak diajak langsung ke tempat makam pahlawan, mengingat kembali jasa besar para pahlawan yang sekarang ada di bawah kakinya anak-anak. Sehingga anak-anak benar-benar kata orang Jawa mikul dhuwur pendem jeru, dan kita semua yang akan melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan. Para siswa pun terlihat antusias mengikuti serangkaian prosesi ziarah di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal ini. Siswa mengaku lebih tahu dan ingin mengenal lebih dalam terkait pahlawan bangsa. Jadi lebih tahu tentang pahlawan. Jadi pengen mengenal pahlawan lebih jauh lagi. Dapat bunga, doa, sama diceritakan sama Bapak Ibu guru yang ada di sini. Selain melakukan doa dan tabur bunga, para siswa juga diajak untuk mendengarkan cerita kisah dari para pejuang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Perkembangan teknologi menggerus budaya lokal yang sudah mengakar. Upaya pelestarian kebudayaan daerah khas Indonesia terus dilakukan. Salah satunya di Kendal dalam rangka meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap wayang sebagai warisan budaya. Anak-anak sekolah dasar beradu cepat mengenal wayang. Tidak hanya mengenal tokoh wayang yang ditunjukkan Dewan Juri, peserta lomba kenal wayang dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional juga harus bisa menjelaskan ciri dan kekhasan dari tokoh wayang tersebut. Petugas pembaca soal pertanyaan, sekaligus peraga wayang sendiri sengaja menghadirkan 2 orang dalang termasuk Dewan Juri juga para dalang dari Kabupaten Kendal. Ada 20 regu dari tiap kecamatan di Kendal yang ikut cerdas cermat kenal wayang yang dilaksanakan di Pendopo Bahu Rekso Kendal pada Selasa siang. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kendal, Nurul Farida mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk membangun anak-anak memiliki karakter Pancasila. Selain itu, juga untuk melestarikan kebudayaan Jawa, khususnya seni wayang yang sudah ditetapkan sebagai kebudayaan asli Indonesia oleh UNESCO. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal mengadakan acara kegiatan lomba kenal wayang untuk jenjang SD tingkat Kabupaten Kendal. Jadi acara ini bertujuan untuk membangun anak-anak mempunyai karakter Pancasila dan untuk nguri-nguri budaya Jawa khususnya wayang yang sudah menjadi ikon yang ditetapkan sebagai budaya oleh UNESCO tingkat dunia. Jadi generasi muda itu juga akan meneruskan warisan ini jangan sampai punah. Seorang peserta, Muhammad Abu Nidom dari SDN 2 Winong, Kecamatan Ngampel, mengaku senang mengikuti lomba ini. Kenapa senang wayang? Karena ingin melestarikan budaya Indonesia. Biasanya tokoh apa yang paling disenangi? Yang paling disukai Pandawa. Kenapa milih Pandawa? Karena Pandawa memiliki sifat yang baik. Meski pengenalan wayang sudah dilakukan melalui pelajaran seni budaya Jawa, namun lomba kenal wayang jenjang SD tingkat kabupaten ini tetap rutin digelar tiap tahun. Dari Kendal, tim liputan TVku melaporkan. Demikian Edu News edisi kali ini. Saya Diva Aulia dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
TVku, kanal pemilu milenial. Oke, halo semuanya, sahabat-sahabat TVku semua. Kali ini Sapa Dosen bertemu dengan saya, Ibu Arta Febriana, yang akan menjelaskan tentang MSDM ya, manajemen sumber daya. Namun kali ini bukan definisinya nih, kita lanjutkan kembali ke dalam bagaimana organisasi dalam MSDM dan bagaimana perkembangannya. Nah, pertama kita bahas tentang fungsi MSDM secara tradisional dulu. Nah, di sini ada bagan gitu ya, ada gambar gitu ya, bahwa di dalam MSDM itu ada beberapa unit gitu ya, ada unit pengadaan, ada pengembangan, unit kompensasi, unit hubungan perburuhan, dan unit keselamatan dan kesehatan. Nah, di mana unit-unit ini bertanggung jawab ya terhadap manajer-manajer yang ada di atasnya gitu ya. Nah, di situ ada beberapa manajer nih, manajer operasi, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan yang dimana manajer SDM ini juga bertanggung jawab terhadap manajer-manajer ini tentang karyawan yang ada di dalam bidang-bidang tersebut. Nah, selain itu manajer SDM ini juga bertanggung jawab terhadap manajer umum dan CEO-nya. Nah, ini adalah gambar atau organisasi ya secara tradisional ya pada perusahaan besar gitu ya. Nah, berdasarkan perkembangannya ya ada pengembangan fungsi SDM selanjutnya, yaitu kita lihat bahwa semakin berkembangnya zaman gitu ya. Nah, semakin banyaknya aktivitas yang ada di dalam perusahaan gitu ya. Nah, akan semakin tinggi pula gitu ya ini ya kecelakaan atau kesehatan yang berhubungan dengan itu terjadi gitu ya. Maka dari itu semakin besar pula tanggung jawab di dalam MSDM gitu. Maka dari itu untuk mengurangi tanggung jawab itu dibentuklah pengembangannya dibentuklah satu unit lagi, yaitu tentang K3. Nah, kita tahu bahwa K3 ini sekarang sudah banyak dan harus digunakan gitu ya di perusahaan-perusahaan sekarang ini. Nah, di mana di unit-unit itu unit-unit pengadaan, pengembangan, unit kompensasi, dan hubungan perburuan itu juga melaporkan gitu ya kepada manajer atau bertanggung jawab terhadap manajer operasi, pemasaran, SDM, manajer keuangan, dan ya, direktur keselamatan ini punya posisi sendiri, dan mereka juga harus bertanggung jawab ke dalam manajer umum dan CEO. Nah, selanjutnya itu ini ya yang perkembangan, yaitu sebagian fungsi SDM itu dialihkan ke pihak lain atau kita sering dengar dengan outsourcing. Nah, mereka menganggap bahwa dengan mengembangkan atau memberikan sebagian ya pekerjaannya ke outsourcing itu akan lebih produktif dan lebih efisien ya gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua unit ada unit pengembangan yang memang di outsourcing. Karena pengembangan itu kita tahu bahwa bisa dengan pelatihan. Nah, itu dimasukkan ke dalam unit pengembangan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh pihak lain atau diberikan kepada pihak lain atau outsourcing karena diharapkan lebih fokus dan lebih efisien. Nah, di atasnya manajemen operasi, pemasaran, keuangan, dan direktur itu seperti pengembangan yang sebelumnya ya, dan harus bertanggung jawab kepada manajer umum dan CEO.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dianuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Selanjutnya bagaimana sih posisi MSDM di dalam organisasi? Nah, di dalam kegiatan manajemen di dalam organisasi gitu ya, ada visi, ada strategis, dan juga ada operasional. Di dalam kegiatannya, fungsi-fungsi manajemen itu harus punya tujuan atau visi yang sama di dalam perencanaannya, pengorganisasiannya, penyusunan SDM-nya, dan pergerakan atau pelaksanaan dan pengawasannya. Di situ mereka harus punya visi supaya apa? Supaya aktivitas-aktivitas operasional di dalam melaksanakan strateginya, nah mereka bisa berjalan dengan efisien. Nah, efisien untuk operasionalnya, misalkan tadi ya di fungsi operasionalnya ada pengadaan, pengembangan, kompensasi, lalu pengintegrasian, dan pemeliharaan. Lalu untuk itu diperlukan apa supaya visi dan strategi tadi bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ya diperlukan apa? Diperlukan pedoman gitu ya untuk pelaksanaannya. Nah, pedoman pelaksanaannya untuk melaksanakan untuk operasionalnya, di mana diperlukan apa gitu ya? Diperlukan adalah pengetahuannya, keterampilannya, kemampuannya, persyaratan-persyaratan untuk pekerjaannya. Supaya apa? Supaya dengan pedoman ini, pekerjaan ini memang berjalan sesuai dengan standar, sesuai dengan prosedurnya. Gitu. Oke, selanjutnya selain tadi kita sudah tahu bagaimana perkembangan organisasi dalam MSDM,
lalu visi misi ya, visi dan strategik dan operasional pelaksanaan. Lalu kita tahu nih apa sih pendekatan yang bisa digunakan gitu ya untuk pengelolaan SDM ini gitu ya. Nah, pendekatan ini digunakan untuk apa? Supaya kita bisa tahu metode-metode apa sih yang paling cocok gitu ya untuk perusahaan kita, karena metode satu dengan metode yang lain itu akan berbeda gitu ya ketika digunakan untuk perusahaan A atau perusahaan B, karena karakteristik setiap perusahaan itu berbeda. Jadi kita tidak bisa tuh di perusahaan A cocok nih, pasti di perusahaan saya juga cocok, belum tentu gitu ya, karena di setiap organisasi ini punya karakteristik ya tentunya SDM yang berbeda, karena SDM ini atau orang itu kan tidak bisa ditiru gitu ya, tidak bisa diduplikat gitu ya, beda dengan produk ataupun yang lain gitu ya, karena manusia itu kan unik gitu ya. Nah ini kita kembali lagi ke metode pendekatan. Nah jadi pengalaman masa lalu ya, keberhasilan masa lalu itu bisa digunakan untuk menjadi contoh gitu ya untuk melaksanakan perusahaan di masa sekarang. Kegagalan pun juga sama gitu ya, kegagalan dengan kegagalan di masa lalu kita bisa mencari metode-metode lain yang lebih baik gitu untuk kita gunakan di dalam perusahaan kita. Nah, kita kembali lagi ke metodenya. Ada 3 metode yang bisa digunakan: metode mekanis, metode paternalis, dan metode hubungan manusia. Nah, kita lihat nih, pendekatan yang pertama adalah pendekatan mekanis. Nah, mekanis atau otomatisasi ini ya. Jadi kita tahu dengan kata-kata otomatisasi. Nah, otomatis itu berarti mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin gitu ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan mesin untuk menjalankan operasionalnya gitu ya. Nah, dengan ini pertimbangannya apa sih menggunakan mesin? Nah, pasti ya pertimbangannya ekonomis ya, ekonomis, lebih efektif, dan bisa menghasilkan produk lebih banyak, lebih besar, lebih baik, lebih terstandar. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dianuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Mekanis ini, pendekatan mekanis ini menitik beratkan gitu ya pada spesialisasi gitu ya, lalu standarisasi ya. Nah, di sini kelemahannya adalah di dalam pendekatan mekanis ini mereka memperlakukan karyawan itu sama dengan mesin gitu ya, sehingga
pekerjaan mereka semakin berat gitu ya. Jadi kalau mesin itu kan bisa bekerja 24 jam. Nah, manusia juga diharapkan bisa seperti itu. Namun ini kan tidak bisa ya, karena manusia berbeda dengan mesin ya. Bisa capek, bisa sakit ya, bisa stres. Nah, ya berbeda dengan mesin. Nah, seorang ini hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan saja, karena pekerjaan yang lain itu sudah dikerjakan dengan mesin. Nah, sebenarnya ini juga ada banyak kelemahannya ya dengan pendekatan mekanis ini gitu ya. Lalu selanjutnya untuk memperbaiki tadi ya ada pendekatan paternalist. Paternalist ini atau paternalistic approach gitu ya. Jadi ini lebih kepada manajer ini atau pimpinan ini mengarahkan bawahannya dengan bertindak sebagai bapak terhadap anak-anaknya. Bagaimana sih bapak terhadap anak-anaknya? Yaitu mengayomi gitu ya, melindungi gitu ya, sehingga karyawannya ini semoga bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi fasilitas-fasilitasnya diberikan ya sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari karyawannya, karena ini tadi menganggap manajer atau pimpinan ini bertindak sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Misalkan ini ya contohnya diberikan pinjaman ketika mereka membutuhkan gitu ya. Lalu adanya koperasi untuk memenuhi kebutuhan karyawannya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga ya, pendekatan yang terakhir adalah pendekatan sistem sosial atau hubungan manusia. Nah, di dalam sistem sosial ini atau hubungan manusia ini ya memandang bahwa organisasi itu adalah suatu sistem yang kompleks gitu ya, sehingga sistem ini yang ada di dalam maupun yang di luar ini harus bekerja bersama ya supaya bisa harmonis. Bagaimana caranya bahwa ini bisa terjalin dengan baik? Nah, berarti harus ada apa? Interaksi antara semuanya yang ada di dalam organisasi ya, bawahan dengan atasan, karyawan dengan karyawan, sehingga mereka berpikir bahwa mereka ini saling membutuhkan. Nah, bagaimana sih ketika kita itu merasa saling membutuhkan? Ya pasti kita akan berhubungan baik dengan mereka gitu ya, dengan atasan ataupun bawahan ataupun sesama rekan, karena mereka merasa bahwa pekerjaannya itu bergantung dengan orang lain. Ketika saya baik, pekerjaan selanjutnya juga akan baik. Ketika saya buruk, ya pekerjaan selanjutnya juga akan buruk. Nah, maka dari itu ini yang dimaksud dengan sistem menjadi terkait. Nah, jadi sehingga perannya masing-masing ini, setiap komponen ini bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya dalam hubungan sosial ini atau sistem sosial ini, nah ini komunikasi itu sangat penting ya. Jadi komunikasi dua arah ya. Jadi adanya umpan balik yang positif ya tentunya ya. Untuk apa umpan balik positif? Ya pastinya untuk memotivasi supaya apa? Supaya mereka bisa lebih giat, lebih semangat ya untuk bekerja. Lalu terbentuk hubungan sosial yang lebih baik dan menguntungkan. Nah, ini juga sangat penting ya hubungan yang harmonis ini, karena kita tahu bahwa yang sempat kita bahas gitu ya, bahwa ada 3 pihak ya yang berada di dalam organisasi itu. Ada pihak pengusaha, pihak karyawan, dan pihak pemerintah, di mana kalau ini tidak terbentuk dengan baik ya, nah jadi juga akan mengurangi efektivitas dan produktivitas dari pelaksanaan operasi di dalam organisasi. Nah, untuk itu ya, untuk kali ini ya, jadi kita sudah bahas nih tadi tentang pengembangan organisasi dalam MSDM, lalu ada pendekatan yang bisa digunakan gitu ya, lalu ada visi dan kegiatan dan strategis dan pelaksanaan dari MSDM. Nah, terima kasih ya untuk atensinya mendengarkan tentang MSDM ini ya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.